Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Nigeria Abacha dari offering C18 nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep tauhid dalam Islam. Pada zaman dahulu sebelum adanya agama Islam, terdapat banyak sekali agama yang ada di bangsa Arab. Yang pertama ada Majusi, Nasrani, Mukmin, bahkan ada pula animisme, dinamisme, dan politisme. Animisme itu adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan. Kemudian untuk politisme artinya itu memiliki banyak sekali Tuhan. Nah, pada zaman dahulu ini terdapat 365 berhala yang terbuat dari berbagai jenis bahan, mulai dari emas, perak, perunggu, kayu, dan batu. Nah, pemilihan setiap kaum itu memiliki berhala yang berbeda-beda tergantung dengan jenis ekonominya. Jika seorang dari golongan kaya, maka berhala yang dia punya atau Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tercipta dari emas, perak, atau perunggu. Sedangkan apabila dia termasuk orang miskin, maka berhala yang dia sembah berasal dari kayu ataupun batu. Pada zaman dahulu, di Arab sudah terdapat Mekah. Namun, di sekeliling Mekah itu diletakkan berbagai berhala sesuai dengan berhala yang disembah oleh kaum-kaum yang ada di Arab. Kemudian mereka mengelilingi Ka'bah itu, namun bukan sebagai arah kiblat, tetapi tempat berputarnya mereka kepada tuhan-tuhan mereka, yaitu berhala. Berhala yang paling terkenal pada zaman saat itu adalah Hubal, karena berhala Hubal adalah berhala yang paling besar. Orang-orang pada zaman dahulu menyembah berhala karena menurut mereka semakin banyak Tuhan yang mereka miliki, maka pertolongan yang diberikan akan semakin besar dan banyak. Mereka mempercayainya seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad datang dengan mengajarkan dan mengenalkan Allah kepada kaum-kaum tersebut. Yang pertama kali Nabi Muhammad ajarkan kepada kaum-kaum tersebut adalah sifat-sifat Allah. Yang pertama, Qul huwallahu ahad, artinya dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Tuhan yang harusnya mereka sembah itu hanya satu. Kemudian yang kedua, Allahu Shomad, yang artinya dialah tempat meminta segala sesuatu. Jadi tidak boleh meminta kepada benda-benda gaib atau kepada roh nenek moyang, karena itu sama dengan mempersekutukan. Kemudian yang ketiga, lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah di sini tuh dijelaskan bahwa dia tidak sama seperti manusia atau makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Jadi manusia itu tidak ada bandingannya daripada sang penciptanya, yaitu Allah. Berdasarkan surat Al-Ikhlas tadi, dapat diketahui bahwa tauhid itu artinya adalah menjadikan sesuatu menjadi satu. Artinya bahwa Tuhan itu satu. Seperti dalam lafaz La ilaha illallah yang kita ucapkan ketika saat bersyahadat. Kemudian tauhid itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang menekankan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan seluruh alam semesta dan seisinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat Al-An'am ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alat dhulumati wan nur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang memperwujudkan amal soleh. Jadi amal soleh di situ bisa dengan perbuatan-perbuatan kita, perbuatan baik kita, amal-amal yang kita lakukan selama hidup. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Artinya bahwa Allah yang menetapkan nama dan sifat sesuai dirinya dan menafikan nama sifatnya sesuai dirinya tanpa tahrif, tatil, dan takyif. Tahrif sendiri artinya penyelewengan, tatil artinya menolak, dan takyif mempertanyakan. Jadi maksudnya adalah bahwa keberadaan Allah ini itu tidak bisa diselewengkan, tidak bisa diganggu-gugat, dan tidak bisa dipertanyakan tentang perwujudannya. Berikutnya adalah keutamaan tauhid. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya. Hal ini sudah didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyentuhkan aku sedikit pun juga, pasti aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula." Kemudian yang kedua, mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Hal ini didasarkan pada surat Al-An'am ayat 82 yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah pada surat At-Tolak ayat 2-3. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang keempat, yaitu dijamin masuk surga. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis riwayat Muslim, yaitu barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia akan masuk surga. Kemudian yang kelima, diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.